Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat Mufid Islamic Academy, para dai dan da'iyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali highlight atau resume atau resensi Kitab Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita mulai bahas bab ke-19. Di bab ke-19 ini disebutkan oleh penulis Al-Mabahathu At-Tasi' Ashar. Bab ke-19 yaitu Arkanus Salati wa wajibatuha wa sunanuha. Rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah salat. Disebutkan di sini ada yang namanya arkanus shalah, rukun salat. Apa itu rukun salat? Apa bedanya nanti dengan wajib salat dan sunnah salat? Ya, kita ringkaskan secara global bahwa rukun salat itu harus ada di dalam salat. Kalau sengaja tidak dikerjakan, maka salatnya batal. Bagaimana kalau seandainya lupa? Apalagi kita ini manusia yang memang sering lupa. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah lupa dalam sholat. Kalau kelupaan rukun, maka harus ada penggantinya. Bisa jadi penggantinya adalah rukun yang terlupa saja. Bisa jadi penggantinya adalah satu rakaat utuh yang baru teringat rukun yang terlupakan itu di rakaat selanjutnya. Nanti insya Allah pembahasan lebih detailnya akan datang ketika kita membaca sujud sahwi. Ya. Rukun-rukun salat disebutkan oleh penulis di sini arba'atu asyar ruknan. Terdiri dari 14 rukun. Di antaranya adalah al-qiyam fil fard ma'al qudrah, yaitu berdiri di dalam salat yang wajib. Kalau memang orangnya mampu berdiri. Nanti beda halnya kalau salatnya adalah salat sunnah. Kemudian takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud, tuma'ninah, tasyahud akhir. Kemudian bersolawat untuk Nabi, khususnya di tasyahud akhir. Kemudian mengerjakan salat secara berurutan. Kemudian salam. Dan rincian dari masing-masing rukun ini nanti akan dibahas di dalam kajian ensiklopedia salat. Yang jelas, seorang penuntut ilmu, apalagi seorang dai, da'iyah, ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, dia wajib untuk mempelajari dan menguasai bab rukun-rukun salat ini. Karena nanti akan ada hubungannya dengan sujud sahwi. Selanjutnya yang harus juga dipelajari adalah wajibatus shalah. Kewajiban-kewajiban di dalam salat. Ya, apa itu kewajiban di dalam salat? Yaitu gerakan atau bacaan yang kalau dikerjakan maka salatnya sempurna. Kalau ditinggalkan secara sengaja maka salatnya batal. Kalau terlupa maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Tidak ada kewajiban untuk mendatangkan pengganti berupa kewajiban yang terlupa ini. Ya, dan sekali lagi teman-teman akan bisa memahami lebih mendalam bila kita sudah masuk dalam bab sujud sahwi, yaitu sujud sahwi. Disebutkan oleh penulis ada 8 kewajiban di dalam salat. Seperti takbir-takbir yang ada di dalam salat selain takbiratul ihram. Kemudian bacaan subhana rabbil azim di dalam ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian subhana rabbiyal a'la. Rabbil firli. Ya, tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Ini semua adalah
kewajiban-kewajiban sholat. Sekali lagi, bila ditinggalkan secara sengaja maka dia membatalkan sholat. Dan bila terlupakan maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah sunanus shalah, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat. Kalau dikerjakan maka sholat pahalanya semakin sempurna. Bila terlupakan maka tidak apa-apa. Ya, sholat tetap sah. Disebutkan di sini ada 37. Ya, dan teman-teman bisa membaca di kitab Shalatul Mu'min. Seorang penuntut ilmu, apalagi seorang yang berdakwah di jalan Allah, hendaknya mereka mempelajari dan menguasai bab sunnah di dalam sholat ini. Bab selanjutnya, bab yang ke-20, yaitu makruhatus sholati wa mubtilatuha. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat dan yang membatalkannya. Hal-hal yang dimakruhkan artinya kalau itu terjadi atau dilakukan di dalam sholat, maka pahalanya berkurang, tapi tetap sah. Sedangkan mubtilat yang membatalkannya tentu membuat sholat tersebut tidak diterima, yaitu harus diulang kembali. Ada kurang lebih 22 hal yang dimakruhkan di dalam sholat yang disebutkan oleh penulis di sini. Di antaranya adalah al-iltifatu li ghairi hajatin, yaitu menoleh yang bukan karena sebuah hajat. Nah, dan masih banyak kaum muslimin yang mengerjakan seperti ini. Tugas kita sebagai seorang dai untuk memahamkan mereka. Tapi kita juga harus mempelajarinya terlebih dahulu untuk bisa kemudian memahamkan orang lain. Kemudian raf'ul basar ila sama, yaitu mengangkat pandangan ke atas langit atau ke atas. Ya. Yang juga merupakan hal yang dimakruhkan di dalam sholat, yaitu iftirashul dhira'aini, menghamparkan kedua hasta. Ini dihamparkan, yaitu dihamparkan manakala sedang sujud. Kemudian an-nadharu ila ma yulhi wa yushghil, yaitu menatap atau melihat sesuatu yang bisa mengalihkan konsentrasi. Yang juga merupakan hal yang dimakruhkan dalam sholat, yaitu al-iq'a al-madhmum, yaitu duduk iq'a seperti duduk iq'anya anjing yang duduk ini tercela. Kemudian as-salatu bihadratit ta'am, yaitu sholat manakala sudah dihadirkan makanan, dengan catatan bagi yang memang sudah lapar. Nah, selanjutnya yaitu mudafa'atul akhbathain ay al-bauli wal ghaiti fi shalah, yaitu menahan kebelet, apakah BAB atau KBAK ketika sedang sholat. Yang lainnya adalah kafu sya'ri awi thawbi fi shalah, yaitu menyibak rambut dan pakaian. Ya, seperti yang dikerjakan sebagian orang ketika sujud, rambutnya dipegang lalu disibak ke belakang. Atau begitu juga mengangkat lengan baju ketika sedang mengerjakan sholat. Yang juga dimakruhkan di dalam sholat, misalnya di sini disebutkan taghtiyatul fami fi shalah, yaitu menutup mulut saat sedang sholat. Ya, seperti menggunakan masker atau juga cadar dan lain-lain, kecuali karena sebuah hajat. Kecuali karena hajat. Dan itu nanti akan didetailkan kalau kita membahas masalah ini. Kemudian yang juga dimakruhkan takhsisu makanin minal masjidi lis-salati fihi daiman li ghairil imam, yaitu mengkhususkan satu tempat di dalam masjid untuk selalu sholat di sana, ya, untuk seorang yang bukan imam. Adapun imam tentu tempatnya hanya satu, yaitu di posisi yang memang disediakan khusus untuk imam. Wallahu a'lam. Ada 22 dan tidak mungkin kita sebutkan semua. Untuk mubtilat, hal-hal yang membatalkan sholat, disebutkan di sini ada 8. Di antaranya adalah al-kalam al-amd ma'adzikr, yaitu sengaja bicara padahal orangnya tahu dan dalam keadaan sadar. Ya, adapun yang tidak sadar berbicara atau memang dia tidak tahu, maka ini berbeda halnya. Kemudian tertawa dengan suara yang bisa didengar oleh orang-orang yang sholat. Kemudian al-akl, makan, minum. Kemudian sengaja menyibak aurat. Kemudian
al-inhiraf al-kathir an jihatil qiblah, yaitu berpaling yang begitu banyak, ya, apalagi kalau sampai 180 derajat menghadap ke belakang, ya, dari arah kiblat. Kemudian inqidha'ut thaharati, yaitu batalnya taharah. Ya, ada 8 di sini, dan teman-teman seorang penuntut ilmu, apalagi seorang dai, harus memahami ke-8 hal ini. Selanjutnya di buku ini, di kitab yang berbahasa Indonesia, dituliskan bab 21 adalah bab sujud sahwi. Hanya saja di kitab yang asli ada bab yang ke-21 disebutkan al-mabhathu al-hadi wal 'ashrun adalah al-khusyu'u fi shalah, yaitu bab khusyuk di dalam salat. Nah, dari sini nanti urutan nomor bab yang ada di kitab berbahasa Indonesia, ya, mau tidak mau harus bertambah 1. Ya, jadi yang 21 harusnya adalah 22. Yang 22 harusnya 23 dan seterusnya. Dikarenakan bab 21 di kitab asli, sepertinya penerjemah tidak memasukkannya, entah karena lupa atau yang lainnya, sehingga tidak masuk di dalam kitab bahasa Indonesia. Mari kita tampilkan daftar isi dari kitab yang berbahasa Arab. Di sini disebutkan al-mabhathu al-hadi wal 'ashrun al-khusyu'u fi shalah, yaitu bab khusyuk di dalam salat. Di antara subbabnya adalah yang pertama mafhumul khusyuk, pengertian tentang khusyuk. Kemudian fadail al-khusyuk lillahi ta'ala fi shalah, keutamaan seseorang khusyuk di dalam salatnya, yang khusyuk ini diraih dalam rangka mencari pahala dari Allah. Kemudian di antara bahasan yang lain adalah hukmul khusyuk fi shalah. Apa hukum khusyuk di dalam salat? Apakah dia rukun, wajib, sunnah, atau bagaimana? Ya, termasuk kalau seseorang tidak khusyuk di dalam salat, apakah salatnya sah atau tidak? Kemudian manzilatul khusyuk, kedudukan khusyuk di dalam salat. Ya. Dan bagaimana kalau seandainya, ini dibahas ya, kalau ada orang menoleh atau berpaling hatinya dari Allah kepada sesuatu yang selain Allah di dalam salatnya. Dan bagaimana pula kalau seandainya ada orang salat dalam keadaan iltifatul basar, yaitu pandangannya melirik ke sana kemari. Kemudian juga dibahas hukmul waswas fi shalah, hukum orang waswas di dalam salat. Seperti apakah jangan-jangan di ujung duburnya yang baru saja keluar itu adalah angin? Bagaimana kalau seandainya jangan-jangan yang baru saja terasa di ujung kemaluan depan adalah air seni? Ya, tetapi hanya was-was, tidak ada keyakinan. Selanjutnya adalah al-khusyu' fi shalah min iqamatiha, yaitu cara meraih kekhusyuan di dalam salat. Dan at-tahdhir min tarkil khusyu'i fi shalah, peringatan dari agama kita bagi orang-orang yang meninggalkan kekhusyuan di dalam salatnya. Pembahasan yang lainnya itu aqsamun nasi fil khusyu'i fi shalah, pembagian atau golongan-golongan manusia dalam hal kekhusyuan mereka di dalam salat. Kemudian khusyu'un Nabi SAW fi salatih, bagaimana khusyuknya Nabi manakala beliau sedang mengerjakan salat. Kemudian khusyuk sahabati fi salatihim, bagaimana khusyuknya para sahabat di dalam salat mereka. Bagaimana pula khusyuk tabi'in, khusyuknya al-Imam Al-Bukhari. Ya. Al-khusyuk fi qira'atil Qur'ani fi salati wa ghairiha, khusyuan saat membaca Al-Quran di dalam salat dan selainnya. Ya. Derajat kekhusyuan di dalam salat. Kemudian apa fawaidnya, manfaat orang mengerjakan salat dengan cara yang khusyuk. Ya, ini diantara hal-hal yang nanti insya Allah akan dibahas manakala kita mempelajari kitab Shalatul Mu'min atau ensiklopedia salat.
Mungkin ini saja dulu teman-teman yang dirahmati Allah, sampai ke bab ke-21. Dan perlu kita ingatkan, bab 21 di kitab yang asli adalah bab tentang al-khusyu' fi shalah. Sedangkan di kitab berbahasa Indonesia lompat ke bab yang ke-22. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.